Iya ya. Abang ngasih berapa? 2 juta. Abang juga ngasih 2 juta. Coba ngasih tahu aku, tak kasih tambah 3 juta biar 4 juta. Wow. Ini baru istri bener. Atau sebaliknya, seorang istri juga demikian. Seorang suami lihat istrinya bantu sembunyi-sembunyi, ditegur, sayang kok sembunyi. Abang tambah. Karena itu ibuku, ada juga ibuku, masya Allah. Inilah hidup yang harus kita bangun dalam rumah tangga. Kadang ini seorang istri kalau kedatangan iparnya sama ibu mertuanya langsung dijamin rumah kotor kulkas bersih. Oh Allah, modelnya model apa perempuan kayak begitu tuh? Saya bilang, ini apakah menemukan perempuan di tong sampah? Masa perempuan begitu dinikahi? Ini mas soleh aku gerakan soleh semuanya. Yang jomblo di depan ambil yang soleh belakang. Jangan ambil tong sampah. Ambil yang soleh, yang ngerti bagaimana berbakti pada orang tua. Ini ada model-model begini. Sama seorang suami karena dia orang kaya. Ini kenyataan ini. Suami kaya, dia memang kaya. Cuman dia nggak senang kalau mertuanya datang sama adik iparnya. Setiap kali adik iparnya datang sama mertuanya pasti nginep di hotel. Protes. Wah, hidup di hotel yang mahal begitu. Dia lihat sama istrinya. Aku lagi di hotel. Iya. Maksudnya nggak senang kalau mertuanya datang. Masya Allah, nasib buruk betul. Hidup apa kok kayak begitu? Alangkah indahnya jika Anda sebagai suami mendengar adik iparmu mau datang, mertuamu datang, langsung ngomong, istri sayang, tercinta, tolong ayah, ibu mau datang, ya, adik-adik mau datang, siapkan makanan yang paling enak. Allah, siapkan tempat tidur yang paling enak. Kamar kita ngalah karena ibu mau datang, kita bisa tidur di belakang, ayo di kamar ini yang itu dong. Ini termasuk yang kita hadirkan menjelang Ramadan. Karena nanti ada bukan buka bersama basa-basi. Ada orang buka bersama nggak enak banget hanya karena basa-basi. Tidak, kita perlu membangun. Kalau hal yang semacam ini terwujud, rumah tangga yang indah, Ramadan akan hidup. Baik, kita lanjutkan bagaimana rumah tangga agar indah, cuma karena waktu. Jadi dengan berbakti orang tua itu adalah menjadikan indah rumah tangga Anda. Maka pastikan wahai suami, istrimu harus istri yang sangat baik dengan bapak ibu. Bahkan kalau dia ngomongnya mulai kasar, Anda harus menegur saya, nggak boleh sama ibu semacam itu, nggak boleh sama ayah. Rumah Anda akan menjadi rumah penuh berkah hingga akhirnya kebahagiaan pun Allah berikan kepada Anda. Kemudian selanjutnya, ini menyambut Ramadan, ya, menyambut Ramadan. Jangan biasakan. Nah, menjelang Ramadan ini kita lanjutkan rumah tangga harus indah. Nanti tip-tip yang lainnya adalah dalam rumah tangga kalau lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini rumus kalau dipakai dalam hidup alangkah indahnya. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Dan ternyata problem dalam rumah tangga ini biasanya dimulai dari tuntutan. Seorang istri menuntut, seorang suami menuntut, hidupnya hanya menuntut. Yang mana menuntut adalah tidak puas dengan pasangan. Dan itu tidak indah. Kalau Anda menuntut kepada pasangan Anda, maka itu artinya Anda mengajari dia juga untuk menuntut kepada Anda. Menuntut ini bisa saja menuntut urusan apakah, menuntut urusan selera. Dia pun pakai bahasanya indah tetap gak enak, tetap menuntut. Misalnya seorang suami kalimatnya lembut dia. Memang dia biasa berpuisi dan berpantun. Cuman dia hatinya gak benar. Dia ngomong sama istrinya, ayah, sayang. Dia menuntut agar fisik istrinya itu berbeda. Ayah, kenapa sih hidung ayah kok begitu? Hidung ayah, hidung. Tahu hidung istrinya kurang mancung barangkali. Tapi dituntut, disebut begitu, dicaci di Allah. Kenapa hidung ayah begitu? Spontan istri berkata, ya abang kenapa mulut abang juga begitu, ya kan? Dan semuanya begitu. Selagi orang dituntut akan bangkit diri yang Allah menuntut. Maka rumus hidup yang indah adalah lakukan kewajibanmu. Kalau ada kekurangan pada pasanganmu, memang dari dulu kau menikah dengan manusia itu bukan malaikat. Biasa kekurangan itu sempurnakan oleh akhlak muliamu, sempurnakan oleh rasa qanaahmu, rasa syukurmu kepada Allah. Maka jangan sampai ada tuntut-tuntut dalam rumah tangga. Termasuk mohon maaf dalam urusan apakah? Apakah?
Memang suami wajib mencari nafkah. Manggil saya Buya. Itu manggil suami Buya. Buya itu manggil buat anak-anaknya, bukan ente. Ente kan dua. Kalau dari masalah dikira, gimana manggil suami? Istri mana? Mama bukan aku. Mama lagi. Tolong berubah ya. Kalau manggil suami muda itu panggil aja mana? Abang. Abang sudah tuh. Manggil ada abang gitu loh, dah. Jangan bapak. Ya, itu deh teman. Jadi bertanya ini saya. Kompetisi itu sayang, jangan bunda. Sama saya ke bawah sini. Kalau bekerja bersama, tolong harus ada kejelasan. Paling tidak begini. Kalau sudah jelas suami istri kerja, ada seorang alim besar dari Banjar namanya Syekh Ahmad Al-Banjari. Makanya nanti harus ada damai. Hasilnya akan bersama. Itu kisahnya di Banjar waktu itu adalah laki-laki mendulang emas. Jadi suaminya mengambil pasir yang bermas, bagaimana istri yang menangkap di atas. Masa duitnya diambil suami saja, kan nggak adil kan? Ini adalah karena kerjanya betul-betul tenaga bersama, ya. Maka sudah sepakat, ya hasilnya bersama. Namanya damai. Sehingga kalau seandainya nanti, mohon maaf, semoga tidak terjadi perceraian, rumah tangga atau pindah dan sebagainya, maka memang nggak ada istilah begini. Cuma aroma begini ada di situ, bukan begini, berdamai dulu. Kenapa? Kerja bersama dibagi dulu, kurang lebih seperti itu. Biarpun pada hakikatnya begini, jika perusahaan saya, istri saya membantu saya, maka duit saya. Kalau pekerjaan istri saya bantu dia, duitnya dia. Kenapa? Orang berakal itu kalau bekerja dengan orang selagi tidak ada akad maka gratis. Kalau saya naik beca, kalau tukang becanya nggak pakai kesepakatan, berarti saya gratis naik beca. Makanya saya nggak mau naik beca terus pakai jasa, itu masih ada. Saya jadi berapa Pak? Kalau nggak pakai akad berarti hasilnya gratis. Makanya gara-gara Anda melanggar syariat, tiba-tiba dia diminta bayaran banyak, marah enggak? Wah, karena Anda tidak ikat janji dulu. Nah, kalau tiba-tiba ada Anda, kalau saya tiba-tiba kerja rumah Anda, nggak ada kejadian, dia akan kasih duit saya. Karena apa? Belum ada akad, kecuali anak kecil. Maka sebetulnya begitu hukum bikinnya. Kalau memang toko-tokomu, bukan tokonya ayangmu, ayang, bukan bukan tokomu, maka sebetulnya ayangmu itu hanya sifatnya membantu. Kalau toko istrimu, ayangmu tadi, bukan ibu, bukan budak, maka itu kamu sifatnya membantu. Cuma kalau memang dirintis bersama-sama, ini milik bersama, namanya akad damai. Hiduplah biasa dengan damai, jangan biasa bermusuhan. Kadang-kadang milikku, wah kadang-kadang sampai naudzubillah ributnya mengambil haknya orang lain. Sementara dalam Islam semoga tidak ada perpisahan. Sampai dalam Islam berusaha ada perpisahan. Seorang istri dicari oleh suami mendapatkan berkah. Hendaknya diberi berkah itu adalah berkah itu hiburan, apakah rumah, rizki atau apa, bukan untuk menuntut. Bukan sampai masuk ke mahkamah. Ini bukan pendidikan dalam Islam, tidak ada pendidikan semacam itu. Jadi ya damai, bersepakat, ini milik kita bersama ya, katakan begitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti dibagi dua, bilang sampai mulai hari ini, karena kerjanya bersama. Kalau diam-diam nggak boleh, makanya mulai hari ini ngomong milik bersama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ayamnya jangan manggil bunda lagi. Dia bulan Ramadan. Coba bayang kedua istri yang solehah lagi masa menanam nasi di siang hari bulan Ramadan. Di depan panasnya kompor, panasnya suhu Palembang. Ternyata menanamkan nasi untuk suami